Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Pada video kali ini kita akan update lagi ya untuk pergerakan dua market tersebut, dan ada big move yang bisa kita coba bahas dalam kali ini ya. Kita akan coba lihat sama-sama nanti. Tapi sebelumnya saya mau info sama teman-teman dulu bahwa kita ada grup Discord ya, yang teman-teman bisa join secara free ya. Cukup klik link yang ada di pin komen, sudah saya sertakan di sana. Saya lebih sering untuk update ya ke pergerakan market cryptocurrency di sana, dan juga untuk trading idea biasanya untuk scalping mapping. Kadang-kadang saya juga update di sana kalau memang saya lagi mapping ya untuk kripto-kripto yang memang punya pergerakan yang lebih oke untuk kita tradingkan secara harian seperti itu. Jadi langsung aja kita akan coba cek ya dari pergerakannya di hari ini kemarin ya. Kita akan coba lihat ya. Saya pernah sampaikan sama teman-teman kayaknya ya di beberapa video yang lalu ya, bahwa syarat untuk kita melihat untuk Bitcoin untuk bisa rebound, yang pertama kita perlu untuk breakout dari area trendline yang sudah terbentuk dari bulan Juni kemarin ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika dia impuls naik ke atas, saya mau pergerakannya impuls ya, tidak korektif atau berlama-lama di area support seperti ini. Saya nggak mau pergerakannya seperti ini, dia cenderung untuk bergerak ranging yang terlalu lama, membentuk konsolidasi yang berkepanjangan, dan ketika dia impuls, kenaikannya cukup kecil dalam satu hari ya. Saya ingin kenaikannya impuls itu seperti ini. Dalam satu hari dia minimum untuk naik 5% ke atas ya. Ada beberapa candle yang naiknya 5% ke atas ya. Kita lihat 3 hari dalam satu move ke atas, dia naiknya cukup impuls ya, sekitar 6-7% naik ke atas. Ini yang saya mau untuk menjadi syarat saya untuk bisa melihat bahwa market itu memang siap untuk rally ya. Dan di candlestick kemarin kita melihat bahwa penutupan hari kemarin ini membentuk Marubozu yang sangat panjang ya, sekitar 6%. For the first time sejak kita melihat candlestick panjang itu bullish ya di tanggal 20 Mei terakhir ya. Setelah itu kita nggak pernah lihat dia make a move secara impuls dalam satu hari lebih dari 5% ya, kecuali dari tanggal 20 Mei kemarin itu. Selanjutnya kita melihat ya impulsnya turun ke bawah, bukan naik ke atas ya. Kita lihat ada 5% turun ke bawah, 4% turun ke bawah, 3% turun ke bawah, dan seterusnya seperti itu. Dan kita melihat ini dia sudah menembus area moving average, lalu breakout juga dari area supply yang sudah kita mark ya dari lama. Ini menjadi syarat saya juga untuk dia bisa make a move ke atas. Dan saya kemarin ekspektasi bahwa dia mungkin akan pullback dulu, tapi ternyata kita melihat dia langsung impuls naik ke atas. Dan ini menjadi satu indikasi yang cukup positif buat kita melihat bahwa market itu sebenarnya sudah ada change of character ya, atau perubahan struktur dari yang sebelumnya bearish sekarang menjadi bullish ya, gitu. Kita melihat ini menjadi satu indikasi pertama bahwa kita sudah adanya perubahan tren ya, dari sebelumnya bearish ini menjadi swing high terakhir, dan dia langsung impuls ke bawah. Setelah itu kita melihat perlahan-lahan dia mencoba untuk breakout. Dan di hari kemarin kita melihat for the first time dia breakout dari area supply terakhirnya. Dan ini menjadi satu hal yang cukup bagus bagi kita semua. Buat teman-teman yang memang angkut ya mungkin di atas untuk Bitcoin dan juga altcoin-nya, mungkin kita bisa diberikan nafas ya untuk bisa mendapatkan recovery lagi di market seperti itu. Tinggal nanti apa yang perlu saya lihat ketika dia pullback ya, pullbacknya itu harus korektif ya. Korektifnya seperti ini kurang lebih. Nah, saya mau korektifnya dia perlahan-lahan, mungkin membutuhkan 2-3 hari untuk pullback secara korektif. Setelah itu dia akan impulse move ke atas lagi. Lalu kita lihat ketika dia pullback juga cenderung korektif ya, cenderung perlahan, mungkin hanya retest dari area moving average-nya. Setelah itu dia akan make a move lagi. Proyeksi saya mungkin di area box warna hijau ini menjadi area support kuat di sekitar 61.500 sampai 60.700 lah kurang lebih ya. Karena memang ini nanti untuk moving average-nya juga akan cross up pelan-pelan naik ke atas, dan harganya juga pelan-pelan juga akan turun secara korektif seperti itu. Jadi itu yang ingin coba saya lihat dan coba akan saya pantau secara berkala untuk make a move dari Bitcoin-nya. Nanti akan saya update ya untuk time frame kecilnya di Discord ya, jadi teman-teman bisa join di Discord, jangan lupa. Karena once kita mendapatkan konfirmasi untuk swing low di area support ya, kita bisa manfaatkan itu untuk mendapatkan gain yang lebih tinggi lagi dengan risk to reward yang sangat bagus menurut saya. Karena memang ketika dia korektif turun ke bawah seperti ini ya, bentuk turun korektif, dan kita mendapatkan sign ya untuk bisa entry di market, kita menaruh stop loss misalnya di bawah sini dengan taking profitnya di atas gitu. Ya memang kita kena fake out sekali ya. Setelah itu kita bisa re-entry lagi kan di sini. Nah, dengan stop loss di bawah kita mendapatkan 1/3 mungkin ya. Jadi stop loss pertama kita sudah terbayarkan dan kita mendapatkan profit
yang lebih banyak daripada stop loss kita, seperti itu. Asalkan teman-teman paham apa yang namanya risk to reward management. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan sih dari pergerakan dari Bitcoin-nya. Lalu kita akan make a move ke dominance ya. Kita akan coba cek untuk closing-nya bagaimana. Untuk dominance-nya saya melihat belum terlalu banyak perubahannya. 5456 ini menjadi area support resisten yang cukup penting yang masih perlu kita pantau. Tapi kalau dia masih bermain di area-area itu sih ya nggak banyak perubahan juga ya. Saya nggak bisa proyeksi dia naik atau turun juga ya. Teman-teman bisa jagalah area, kalau dia turun ke 54 ya altcoin-nya lebih kencang untuk naiknya, tapi kalau dia naik ke 56 mungkin altcoin-nya nggak terlalu bergejolak ya naiknya. Mungkin dia akan steady atau sideways, tapi Bitcoin-nya mungkin akan make a move secara impuls ke atas. Seperti itu. Ethereum Bitcoin kita lihat masih steady juga sideways. Untuk Ethereum-nya juga mengikuti dari Bitcoin-nya. Dia sudah breakout dari area krusial yang sudah saya tandai, supply. So, memang apa yang saya mau lihat untuk Ethereum selanjutnya, bagaimana proses retestnya itu akan berlangsung seperti itu. Karena kalau kita lihat secara volume ya, volume kemarin juga mengindikasikan dia ada penguatan yang secara impulsif ya, dia di atas rata-rata 20 hari ya. Kita lihat moving average warna biru ini merupakan rata-rata pergerakan dalam 20 hari terakhir seperti itu. Jadi dia sudah mulai aktif untuk volumenya, juga mengkonfirmasi dengan bullish engulfing 7% ke atas. Jadi ya kita lihat pullback-nya nanti seperti apa. Dia juga sudah breakout dari area trendline, good sign juga. Sign of reversal sudah mulai terlihat di sini, kita lihat ya. Kalau kita balik chartnya, ya juga sudah mulai impuls. Jadi ya cukup valid untuk kita bisa katakan bahwa Bitcoin dan Ethereum ini juga sudah masuk dalam fase bottoming seperti itu. Ya, tapi kita nggak tahu ya apakah dia nanti setelah naik ke atas menjadi area target 69, apakah dia akan reject keras lagi ke bawah, ataukah rejectnya itu hanya sekedar untuk retest dari area support di mungkin 60.000. Nah, nanti kita akan pantau lagi. Masih terlalu dini untuk kita bisa memproyeksikan pergerakan selanjutnya apakah bisa breakout secara impulsif atau tidak, seperti itu. Untuk total tiganya kita coba cek, ya mungkin ada area moving average yang ya dia sudah breakout juga. Di sini dia sudah ada perubahan trend ya, structure, sudah ada change of character di sana. Jadi ya kita bisa katakan ini juga sudah mulai ada perubahan tren ya buat teman-teman yang memang main di altcoin ya. Ini bisa menjadi satu good sign ya. Terakhir kali kita lihat dia ada change of character itu di sini ya. Ketika dia breakout dari area tren di sini, dia make a move secara impuls, namun dia gagal untuk mempertahankan tren bullishnya. Sehingga dia cuma membentuk rising wedge saja naik ke atas. Nah, ini kita pantau nanti. Apakah ketika dia pullback, setelah itu dia akan impuls langsung naik ke atas, ataukah malah korektif cenderung membentuk rising wedge ke atas seperti itu. Tapi menurut saya kalau dia membentuk ABC correction ke bawah, ya kita sudah retest di area 500 miliar dolar, seharusnya kita bisa impuls lagi 5 wave lagi naik ke atas seperti itu. Jadi ya harusnya lumayan kencang ya. Untuk wave pertama kita akan impuls naik mungkin sampai ke 700. Setelah itu kita akan turun korektif dan melanjutkan wave selanjutnya seperti itu. Itu yang bisa saya lihat dari total tiganya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini juga bisa teman-teman serap ya dengan cukup baik untuk informasinya, quick update-nya. Dari ETF flow kita lihat dia sudah inflow juga ya untuk di hari Senin kemarin. 1 minggu kemarin sudah inflow, dan kita belum lihat BlackRock ini inflow berapa ya di market. Harusnya lumayan banyak ya untuk inflow-nya. Karena memang market kemarin make a move-nya cukup impuls ya, naik 6%. Harusnya kita melihat ini ada inflow yang cukup banyak yang bisa menyerap Bitcoin, bisa inflow ke dalam dompet mereka seperti itu. Kita lihat dia inflow sekitar 200-an ya, lumayan banyak di sini. 200 dalam satu hari. 120 ini ada hampir 200 miliar dolar. Harusnya di hari Senin kemarin kita juga lumayan untuk inflow-nya. Dan inflow kita sudah mencapai all time high ya. 15.617 all time high terakhir, kita sudah sekarang di 15.990. Hampir 16.000 untuk inflow kita. Jadi ya harusnya kita akan membentuk new high lagi untuk saat ini. Jadi ya kita bisa mendapatkan banyak sentimen positif ya menurut saya setelah ya koreksi dengan cukup korektif ya. Koreksi ke bawah ini kan sudah saya infokan berkali-kali, teman-teman tidak perlu panik. Itu memang koreksi yang dibutuhkan untuk mendapatkan kita bisa naik ke harga yang lebih tinggi lagi atau inflow yang lebih deras lagi seperti itu. Dan memang ini sudah terjadi ya, tinggal kita nanti hold dan menikmati saja seperti itu. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Thank you semua. Mungkin nanti kita adakan
live streaming ya. Kalau teman-teman berminat, ya teman-teman bisa bantu untuk likes ya, 30 likes. Kita nanti akan adakan live streaming secepatnya, seperti itu. Thank you semua, dan see you next video. Bye-bye.